Pernah nggak sih Anda sampai di penghujung hari dan rasanya tuh capek banget? Bukan capek fisik, tapi capek mental karena seharian mencoba ngontrol semua hal di sekitar Anda. Betul. Dari mulai cemas nungguin balasan chat teman, mikirin apa kata orang, sampai mencoba ngatur setiap detail kecil biar sempurna. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Hmm, Hari ini, kita akan bedah tuntas sebuah konsep yang lagi viral banget dan katanya bisa mengubah hidup, yaitu teori Let Them dari Mel Robbins. Misi kita di sini bukan cuma meringkas, kita mau bongkar arsitektur teori ini. tepat sekali. Kita lihat fondasi psikologisnya, kenapa ini bisa relate banget di zaman krisis kontrol sekarang, dan yang paling penting, gimana cara praktisnya supaya Anda bisa dapat lagi energi dan kedamaian Anda. Penting banget untuk kita pahami dari awal. Ini bukan sekedar mantra self-help biasa gitu ya. Ini tuh apa ya? Sebuah intervensi kognitif. Intervensi kognitif, oke. Pada dasarnya, Mel Robbins ini membingkai ulang prinsip-prinsip kuno kayak stoicisme atau doa kedamaian yang terkenal itu. Oh, yang beri aku ketenangan untuk menerima hal yang tidak bisa kuubah. Nah, itu dia. Tapi ini dibingkai ulang untuk kita, masyarakat modern yang super terkoneksi dan gampang cemas. Untuk membedahnya, kita akan bagi jadi 3 pilar utama. Fase pertama itu, let them, atau biarkan mereka. Oke. Terus ada pivot yang krusial banget ke let me, atau biarkan saya. Dan akhirnya, kalau hubungannya sehat, bisa sampai ke fase let us, biarkan kita. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Saya rasa pertanyaan pertama yang muncul di benak banyak orang, termasuk saya, adalah kenapa sih melepaskan kendali ini rasanya susah banget kayak melawan kodrat gitu? Pertanyaan bagus banget karena jawabannya itu ada di perangkat keras biologis kita. Otak kita itu kan pada dasarnya mesin untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia. Bukan untuk bahagia. Saya suka itu. Jadi di dalam otak kita ada bagian kecil namanya amigdala. Anggap aja ini sistem alarm kebakaran. Nah, amigdala ini nggak bisa bedain antara ancaman nyata, kayak macan, sama ancaman emosional. Misalnya? Misalnya, ketidakpastian dari perilaku orang lain. Ketika seseorang nggak bertindak sesuai harapan kita, amigdala langsung teriak, bahaya, nggak pasti, dan memicu respons fight or flight. Usaha kita untuk mengontrol orang lain itu sebenarnya adalah bentuk respons fight. Upaya kita buat matiin alarm yang berisik itu dengan menciptakan ilusi keamanan. Jadi, pada dasarnya setiap kali kita mencoba ngontrol orang lain, pasangan, anak, atau teman kerja, kita sebenarnya lagi minta mereka buat jadi tameng dari rasa takut kita sendiri. Tepat. Kita pakai mereka sebagai, regulator emosi eksternal. Wah, itu mengubah cara pandang ya. Persis. Anda secara nggak sadar mendelegasikan tugas menenangkan amigdala Anda ke orang lain. Tentu aja itu nggak adil dan nggak efektif. Disinilah frasa let them jadi pemutus sirkuit. Saat Anda sadar mengatakannya, Anda mengaktifkan bagian otak yang lebih logis, korteks prefrontal, untuk mengambil alih dari amigdala yang panik. Ini juga ada hubungannya sama attachment theory loh. Gimana tuh hubungannya? Orang dengan gaya keterikatan cemas misalnya, sering belajar dari kecil kalau untuk dapat cinta, mereka harus terlalu berfungsi. Harus bisa memperbaiki masalah, ngelola emosi orang lain. Buat mereka, melepaskan kendali itu rasanya menakutkan banget. Kayak melepaskan cinta itu sendiri. Betul, jadi wawasan kuncinya di sini adalah keamanan emosional sejati itu datangnya bukan dari kepatuhan orang lain, tapi dari kemampuan kita menenangkan alarm kita sendiri. Let the people itu latihan membangun keamanan internal. Oke, saya rasa banyak pendengar yang mulai skeptis di sini. Let them people ini kedengarannya pasif banget kan? Apa kita cuma disuruh jadi penonton dalam hidup kita sendiri? Atau lebih parah lagi, jadi apatis? Ini miskonsepsi paling umum dan paling penting buat diluruskan. Teori ini sama sekali bukan tentang kepasifan. Justru ini proses yang sangat aktif, ada 3 tahap. Oke, Tahap pertama, let them, itu tentang penerimaan radikal dan observasi. Kuncinya di kata observasi. Anda bukan nggak peduli, tapi Anda berhenti melawan realitas. Anda mengamati perilaku orang lain sebagai data aja, tanpa menghakimi. contohnya gimana? Contoh dari Mel Robbins sendiri kuat banget. Waktu acara prom putranya, tiba-tiba ada badai. Semua rencana hancur. Instingnya kan panik ya. Ambil alih, telepon sana-sini, coba menyelamatkan malam itu. Pastinya. Tapi dia berhenti dan menerapkan teorinya, let them. Biarkan mereka basah kuyup, biarkan mereka cari solusi sendiri. Biarkan mereka merasakan kecewa. Dan apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa.
Anak-anak itu, tanpa campur tangan orang dewasa yang panik, malah menemukan cara mereka sendiri untuk senang-senang. Mereka lari-larian di tengah hujan, ketawa-ketawa, dan menciptakan kenangan yang otentik. Wow. Dan yang lebih penting, Robin sendiri bebas dari stres yang nggak perlu. Dia mengamati, bukan mengintervensi. Itulah bedanya let them sama apatis. Apatis itu kan menghindari tanggung jawab. Let them itu menghormati otonomi orang lain. Jadi ini kayak memutar sorotan lampu dari mereka, kembali ke diri kita sendiri. Energi yang tadinya habis buat ngawasin dan ngubah orang lain, sekarang dipakai buat membangun rumah internal kita, gitu ya. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Dan itu membawa kita langsung ke fase 2, pilar yang paling krusial dan sering banget terlewat. Let me, atau biarkan saya. Nah ini nih. Setelah Anda lepasin tali kendali itu, kan ada energi mental yang bebas. Energi ini harus langsung diarahkan. Kalau enggak, ya balik lagi ke pola lama. Oke, kasih skenario deh. Teman baik terus-terusan batalin janji di menit terakhir. Let them. Itu langkah pertama. Biarkan mereka membatalkan. Saya nggak akan kirim pesan marah atau nuntut penjelasan. Anda terima realitasnya. Lalu Datang pivot yang memberdayakan. Let me. Biarkan saya pakai malam yang kosong ini untuk menikmati waktu sendiri. Atau yang lebih dalam, biarkan saya evaluasi apakah pola ini masih bisa saya terima dalam persahabatan. I see. Jadi fase let me ini soal menetapkan standar dan batasan pribadi kita. Tepat. Berdasarkan data yang Anda amati di fase let them. Dan setelah itu ada fase 3, let us. Ini kedengarannya lebih kolaboratif ya. Betul, ini hasil alami yang bisa terjadi di hubungan yang sehat. Ketika Anda dan pasangan berhenti saling memaksa untuk masuk ke cetakan ideal masing-masing, Anda menciptakan ruang. Di ruang itulah kita yang otentik bisa tumbuh bersama. Mari kita buat ini jadi sangat nyata deh. Gimana teori ini bekerja di tengah kekacauan hidup sehari-hari? Kita mulai dari yang umum banget, dinamika sosial, FOMO, dan perasaan dikucilkan. Contoh dari Robin sendiri kuat banget soal ini. Dia lihat foto teman-teman dekatnya lagi liburan bareng di medsos, liburan yang nggak ngajak dia. Reaksi insting kita apa? Sakit hati kan? Marah pasti. Mikir, kenapa aku nggak diajak? Salahku apa? Nah, pendekatan let them ini membalikan skripnya. Langkah pertama, let them. Biarkan mereka pergi liburan tanpaku. Itu hak mereka. Ini penerimaan radikal, oke? Itu sulit tapi oke. Terus, langkah kedua, pivot let me. Yang mengubah segalanya. Biarkan saya merencanakan sesuatu dengan orang yang memang menunjukkan mereka mau kehadiran saya. Biarkan saya investasi energi di hubungan yang timbal balik. Oh, jadi fokusnya bergeser dari kenapa mereka menolak saya, menjadi gimana saya bisa menciptakan koneksi yang saya mau. Itu sangat memberdayakan. Sangat. Bagaimana dengan dunia kencan modern yang penuh dengan ghosting? Rasanya ini masalah yang relevan banget buat banyak pendengar kita. Tiba-tiba hilang gitu aja. Ghosting ini lahan subur buat amigdala berpesta pora. Karena ketidakpastiannya itu, pikiran kita kan coba ngisi kekosongan itu, mungkin dia sibuk, mungkin ada darurat. Betul. Berharap. Teori ini menawarkan kejernihan yang brutal, tapi membebaskan. Let them. Biarkan mereka nggak balas. Biarkan mereka menghilang. Anda harus terima kalau diamnya mereka itu pesannya. Pesannya adalah, Kamu bukan prioritas. Menerima ini memang sakit, tetapi jauh lebih baik daripada hidup dalam siksaan ketidakpastian. lalu pivotnya, let me-nya gimana? Biarkan saya berhenti ngecek HP setiap 5 menit. Biarkan saya hapus nomornya. Biarkan saya melanjutkan hidup dan membuka diri untuk orang yang nunjukin minatnya dengan tindakan, bukan dengan diam. Ada mantra kuncinya di sini. Apa itu? If they wanted to, they would. If not, let them. Kalau dia beneran mau, dia akan melakukannya. Kalau enggak, ya biarkan saja. Wow, oke. Di lingkungan kerja, dinamikanya kan beda. Ada hierarki, ada target. Apa teori ini masih berlaku di sana? Misalnya buat manajer atau pas berhadapan sama atasan yang sulit. Sangat berlaku, tapi dengan penyesuaian. Untuk seorang manajer, kecenderungan micromanagement itu kan sering datang dari rasa takut akan kegagalan tim. Benar. Biarkan tim saya kerjakan tugas dengan cara mereka, biarkan mereka bikin kesalahan kecil yang aman, karena di situ mereka belajar. Lalu, let me. Biarkan saya fokus ke gambaran besar, ke visi strategis, bukan ngerjain detail kerjaan mereka. Oke, itu untuk pemimpin. Gimana kalau skenario yang lebih sulit? Menghadapi atasan yang toksik. Kita kan nggak bisa mengubahnya.
Nah, itu dia kuncinya. Anda nggak bisa mengubahnya. Jadi let them. Biarkan dia marah-marah, anggap aja perilakunya kayak cuaca buruk di luar kendali Anda. Ini menciptakan jarak emosional. Dan pivot let me-nya. Pivot yang krusial untuk bertahan hidup. Biarkan saya mendokumentasikan setiap interaksi. Biarkan saya memperbarui CV dan jaringan saya. Biarkan saya melindungi kesehatan mental saya. Ini mengubah Anda dari korban pasif jadi agen aktif yang merencanakan jalan keluar. Sekarang, area yang mungkin paling sulit dan sensitif. Pengasuhan anak. Let them ke anak sendiri. Buat banyak orang tua, itu kedengarannya seperti pengabaian. Ini adalah area di mana nuansa sangat penting nih. Ini bukan tentang membiarkan anak tumbuh liar tanpa aturan. Keselamatan dan kesehatan itu harga mati. Ini tentang memilih pertempuran. Maksudnya, contohnya, let them biarkan anak balita saya memilih pakaian yang warnanya nabrak ke sekolah. Apakah itu masalah besar? Enggak, kan? Tapi buat mereka, itu latihan otonomi yang penting. Masuk akal. Intinya adalah mengubah pola pikir orang tua. Dari helikopter yang mencegah kegagalan menjadi jaring pengamanan emosional saat mereka gagal. Oke, ini semua terdengar sangat bagus dalam teori. Tapi, saya bisa dengar beberapa kritik yang muncul. Yang pertama, bagaimana dengan ajaran populer dari peneliti kayak Brené Brown tentang pentingnya kerentanan atau vulnerability? Bukankah let them ini justru kebalikannya, membangun tembok emosi? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kelihatannya memang bertentangan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sintesisnya sebenarnya elegan banget. Let them bisa dilihat sebagai langkah awal atau prasyarat untuk kerentanan yang sehat. Gimana tuh? Anda nggak bisa benar-benar rentan mengungkapkan perasaan Anda, menetapkan batasan kalau Anda masih terikat sama reaksi orang lain. Anda harus lepasin kendali atas reaksi mereka dulu, let them react however they will, baru Anda bisa cukup berani untuk mengatakan kebenaran Anda. Jadi, let them justru membebaskan kita untuk bisa jadi rentan secara otentik. Oke, terus ada kritik lain yang lebih serius, soal privilege. Ada situasi di mana membiarkan mereka itu berbahaya atau nggak etis. Betul, dan batasnya sangat jelas. Robin secara eksplisit bilang kalau teori ini punya tombol off. Let them tidak berlaku untuk situasi pelecehan, bahaya, diskriminasi, atau ketidakadilan. Jadi ini bukan untuk menoleransi penindasan. Sama sekali bukan. Dalam kasus-kasus itu, yang diperlukan ya intervensi, advokasi, dan perlindungan. Dan satu lagi, risiko yang saya lihat. Gimana dengan orang yang secara alami sudah pasif atau nggak suka konflik? Bukankah teori ini bisa disalahgunakan jadi pembenaran untuk jadi keset kaki? Anda menunjuk kelemahan fatal kalau teori ini diterapkan setengah-setengah. Inilah kenapa saya terus bilang, let them itu nggak lengkap dan bahkan berbahaya tanpa pasangannya, yaitu let me. Dua sisi dari satu mata uang. Persis. Kalau Anda membiarkan mereka terus-terusan nggak menghargai waktu Anda wajib pada diri sendiri untuk membiarkan diri Anda menetapkan batasan yang lebih tegas. Kalau Anda membiarkan mereka memperlakukan Anda dengan buruk, Anda wajib membiarkan diri Anda pergi dari situasi itu. Tanpa let me, ini cuma resep untuk merusak diri sendiri. Tepat. Jadi setelah kita bedah semuanya, jelas bahwa teori let them ini jauh lebih dalam dari sekedar slogan ya. Kita sudah lihat dasar neurobiologisnya, 3 pilarnya, aplikasinya, sampai kritiknya. Kalau ada satu insight utama yang bisa dibawa pulang, mungkin ini. Kedamaian sejati itu bukan tentang menciptakan dunia luar yang sempurna dan terkendali. Karena itu mustahil. Kedamaian sejati adalah kehadiran kemampuan untuk secara sadar memilih respons kita sendiri di tengah kekacauan. Ini tentang memulihkan kedaulatan atas energi dan emosi Anda. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pemikiran deh untuk Anda renungkan. Coba visualisasikan satu konflik atau hubungan yang saat ini paling menguras energi Anda. Oke. Bayangkan ada sebuah tali tambang yang tegang banget di antara Anda dan orang itu. Ketegangan itu ada karena Anda berdua sama-sama menarik sekuat tenaga. Sekarang, coba bayangkan apa yang terjadi bukan cuma pada Anda, tapi pada seluruh dinamika hubungan itu kalau Anda secara sadar memutuskan untuk melepaskan tali itu. Renungkan bukan hanya kelegaan yang mungkin Anda rasakan, tapi juga ruang baru apa yang tiba-tiba tercipta setelah ketegangan itu hilang.